Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku tersayang? Semoga kalian masih dalam kondisi yang sehat ya. Ingat ya, tidak berkeliaran, tetap di rumah. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang pasar dan harga. Nah, di slide ini kita akan membahas tentang pasar. Apa sih yang disebut dengan pasar? Pasar adalah bertemunya penjual dan pembeli, atau tempat berlangsungnya transaksi permintaan dan penawaran atas barang dan jasa. Barang dan jasa di sini bisa berupa kebutuhan pokok, bisa berupa sandang, ya kan, sayur-sayuran, terus baju, sepatu, dan sebagainya. Di pasar terjadi permintaan dan penawaran atas barang-barang yang diperdagangkan. Pasar memiliki 3 fungsi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah fungsi distribusi. Pasar berfungsi memperlancar proses penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Yang kedua, fungsi pembentuk harga. Pasar berfungsi membentuk kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Contohnya misalnya nih, dari si penjual misalnya, "Bang, ini berapa?" Misalnya si pembelinya bilang gitu, "Harga sepatunya 185, Bu." "Ah, 100.000 aja ya, Bang." Gitu. Nah, itu namanya adalah kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Kalau si penjualnya setuju, si pembelinya setuju, berarti kan terjadi transaksi jual beli. Kalau nggak setuju, ya udah, si pembeli akan mencari barang yang lain sesuai harga yang diinginkan. Yang ketiga, sebagai fungsi promosi. Pasar berfungsi sebagai tempat memperkenalkan dan menginformasikan suatu barang atau jasa. Contohnya gini, bisa juga melalui media iklan, itu juga memperkenalkan suatu produk, ya kan. Misalnya nih, tadinya kita pakainya krim ekonomi, terus ada barang baru namanya Mama Lemon, terus lebih murah atau lebih terjangkau. Biasanya banyak juga yang memilih barang baru itu karena pengen coba wanginya, tahu bahannya, seperti itu. Makanya pasar disebut sebagai fungsi promosi atau menyebarkan barang-barang baru kepada konsumen. Macam-macam pasar berdasarkan wujud pasarnya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada pasar konkret, yaitu suatu tempat yang mempertemukan pembeli dan penjual untuk melakukan jual beli barang atau jasa seperti penjualan pasar ikan tuna. Yang kedua ada pasar abstrak, yaitu pasar tempat proses interaksi antara pembeli dan penjual untuk mencapai kesepakatan tentang harga dan barang tidak terjadi secara fisik. Contohnya yaitu pasar valuta asing. Nah, ini merupakan contoh dari pasar konkret. Kalau konkret itu langsung terlihat gitu antara penjual dan pembeli. Sedangkan kalau pasar abstrak, dia tuh tidak terlihat seperti valuta asing. Jadi perputaran uangnya itu tidak terlihat. Misalnya kalau kalian lihat di HP kan, harga dolar tuh naik atau turun. Nah, itu juga contoh dari salah satu valuta asing. Jadi perputaran uangnya itu kan tidak terlihat oleh mata, ya kan? Tapi harga dolar bisa naik, bisa turun, seperti itu. Selanjutnya ada macam-macam pasar berdasarkan jenis barangnya. Yang pertama ada pasar barang konsumsi, yaitu pasar yang menjual barang yang digunakan sehari-hari, seperti pasar ikan, pasar daging, dan supermarket. Yang kedua ada pasar barang, yaitu pasar yang menyediakan faktor-faktor produksi seperti pasar tenaga kerja. Berikut ini gambar yang pertama adalah pasar konsumsi dan yang kedua adalah pasar produksi. Selanjutnya, macam-macam pasar berdasarkan luas jangkauan atau distribusinya. Yang pertama ada pasar lokal atau pasar setempat. Dalam pasar lokal, transaksi jual beli barang terjadi di wilayah atau daerah sekitar barang setempat tersebut dihasilkan. Yang kedua ada pasar nasional. Dalam pasar nasional, transaksi jual beli barang terjadi di dalam suatu negara saja.
Dan yang ketiga ada pasar regional. Dalam pasar regional, transaksi jual beli barang terjadi di beberapa negara yang berada di dalam suatu kawasan, misalnya kawasan ASEAN. Dan yang keempat ada pasar internasional. Dalam pasar internasional, transaksi jual beli barang sudah terjadi hingga ke berbagai negara atau seluruh dunia, ya kan? Pertama, pasar lokal. Contohnya pasar lokal tuh kayak kalian ke pasar Tambun, itu pasar lokal. Nah, kemudian pasar nasional, cakupannya lebih luas dong. Contohnya kayak Jatinegara, ya kan? Kalau pasar regional, cakupannya sudah ke region atau belahan dunia, misalnya contohnya ASEAN. Sedangkan kalau internasional lebih luas lagi jangkauannya, seperti Eropa, kemudian Jepang. Nah, dan barang-barang tersebut sudah diproduksi juga gitu. Jadi dari Indonesia disortir ke luar negeri. Berikut ini adalah contoh pasar lokal dan pasar nasional. Bisa kalian lihat ya. Selanjutnya, pasar regional dan pasar nasional. Macam-macam pasar berdasarkan waktu penyelenggaraannya sebagai berikut. Yang pertama ada pasar harian, yaitu pasar yang berlangsung setiap hari dan umumnya menjual barang-barang kebutuhan pokok. Yang kedua, pasar mingguan, yaitu pasar yang kegiatannya berlangsung hanya satu kali dalam satu minggu. Yang ketiga, ada pasar bulanan, yaitu pasar yang kegiatannya berlangsung hanya satu bulan satu kali. Dan yang keempat, ada pasar tahunan, yaitu pasar yang kegiatannya berlangsung hanya dalam waktu tertentu atau satu kali selama 1 tahun. Berikut ini adalah contoh dari pasar mingguan dan pasar harian. Misalnya kalau pasar harian tuh setiap hari buka. Kalau pasar mingguan itu misalnya ada pasar Jumat, ada pasar Senin, ya kan? Itu bukanya setiap hari-hari tertentu saja. Selanjutnya ada contoh pasar bulanan dan pasar tahunan. Kalau pasar tahunan tuh contohnya kayak Jakarta Fair, ya kan? Itu kan ajang tahunan karena adanya ulang tahun Jakarta. Jadi 1 tahun 1 kali. Macam-macam pasar berdasarkan jumlah penjual dan pembelinya. Yang pertama ada oligopoli, yaitu pasar yang penawarannya terhadap suatu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Yang kedua ada duopoli, yaitu pasar yang penawarannya terhadap suatu barang dikuasai oleh 2 perusahaan. Yang ketiga ada monopoli, yaitu pasar yang penawarannya terhadap suatu barang atau berbagai barang dikuasai oleh 1 perusahaan. Yang keempat ada oligopsoni, yaitu pasar yang pembelian terhadap suatu barang dipegang oleh berbagai pihak. Selanjutnya ada duopsoni, yaitu pasar yang pembeliannya hanyalah 2 pihak untuk membeli suatu barang. Yang terakhir ada monopsoni, yaitu pasar yang hanya terjadi 1 pihak pembeli sehingga ia mampu untuk menetapkan harga. Macam-macam pasar berdasarkan organisasi penyelenggaraannya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada pasar persaingan sempurna, yaitu pasar yang menggambarkan keadaan penjual dan pembeli yang tidak dapat mempengaruhi harga pasar. Yang kedua ada pasar persaingan tidak sempurna, yaitu suatu pasar yang harganya ditentukan oleh keinginan satu atau beberapa produsen. Nah, yang terakhir ada harga. Adalah nilai tukar suatu produk atau jasa yang dinyatakan dalam satuan uang. Harga pasar adalah harga yang disepakati antara penjual dan pembeli. Harga pasar juga dapat disebut sebagai harga keseimbangan. Fungsi harga sebagai alat pengukur dan pembeda suatu barang. Harga dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu harga subjektif adalah taksiran atau perkiraan terhadap suatu barang atau jasa yang hendak diperjualbelikan. Pembeli dan penjual mempunyai harga taksiran terhadap barang yang akan dibeli atau dijual. Yang kedua ada harga objektif atau harga pasar, adalah harga yang telah disetujui oleh pembeli dan penjual berdasarkan hasil tawar-menawar atau suatu barang dan jasa. Yang ketiga ada harga pokok, adalah nilai uang yang dikeluarkan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa.
Dan yang keempat adalah harga jual, adalah harga yang didapat dari harga pokok ditambah laba atau keuntungan yang diinginkan oleh penjual. Pada pertemuan kali ini, tugasnya adalah mencatat hal-hal penting dari penjelasan yang sudah Ibu berikan. Ingat ya, minggu depan kita akan ulangan dari awal pertemuan sampai harga dan pasar. Kisi-kisinya apa aja, Bu? Kisi-kisinya dari semua yang udah Ibu jelasin di dalam YouTube yang sebelum-sebelumnya. Dari mulai kelangkaan, kebutuhan, jenis-jenis kebutuhan, macam-macam kebutuhan, terus prinsip, motif, ekonomi, kemudian ada permintaan. Jangan lupa belajar, ingat ya, kalian harus bersungguh-sungguh dalam apa yang kalian kerjakan. Apa yang kalian tuai, itulah yang kalian tanam. Jadi, jika kalian bersungguh-sungguh, pasti kalian akan mendapatkan nilai yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.